Pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Sehat luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, sebelum kita mulai pelajaran kita, Pak mau bertanya, ada hari ini tidak hadir? Ada. Siapa yang ada hari ini? Salsa. Kenapa Salsa? Sakit. Oh, sakit. Berarti kita doakan semoga Salsa cepat akan sembuh, bisa belajar bersama dengan kita kembali. Sebelum kita mulai pelajaran kita, terlebih dahulu Abang minta Siti untuk bawa doa. Ya, sudah. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kami mulai. Ya Allah, Tuhan kami mau belajar, berikanlah kami kesulitan supaya apa yang kami dapat kami kiranya ampuni dosa kami, orang tua kami dan guru kami. Amin. Jadi sebelum kita mulai, untuk menambah semangat kita, pertama sekali Bapak akan mengajak semua peserta didik untuk bernyanyi dari Sabang sampai Merauke. Adapun tujuan dari lagu wajib nasional untuk menambahkan atau menumbuhkan sikap nasionalisme, sikap cinta terhadap Indonesia. Mari semua bangkit berdiri. Ayo. Dari Sabang sampai Merauke, berjalan pulang-pulang, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Terima kasih. Kembali semua duduk. Seperti yang sudah kita pelajari setiap hari Sabtu, bahwa kita sudah mengenal apa itu namanya coding dan kecerdasan artifisial. Masih ingat lagi yang pernah Bapak kasih tahu pelajarannya apa? Apa itu coding? Masih ingat? Cara berpikir apa? Cara berpikir seperti komputer atau komputasional, ya kan? Ini Bapak ulang sedikit. Apa itu AI? AI adalah artificial intelligence, teknologi yang memungkinkan mesin berpikir, belajar, dan membuat keputusan layaknya manusia. Mengapa AI sangat dibutuhkan dalam pendidikan? AI dapat meningkatkan efisiensi pembelajaran, memberikan pengalaman belajar yang dipersonalisasi, dan membantu pendidik dalam berbagai tugas. Jadi AI ini sudah diterapkan di dalam dunia pendidikan. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana cara penggunaan AI ini di dalam dunia pendidikan. Yang minggu-minggu lalu kita sudah belajar apa itu AI, ya kan? Seperti aplikasi apa kemarin? Gojek, apalagi? Chatbox, apalagi? Hah? Apa? Gemini, ya kan? Jadi banyak lagi aplikasi yang diciptakan oleh AI yang bertujuan membantu kita dalam menyelesaikan masalah sehari-hari, terkhususnya dalam dunia pendidikan.
Bapak di sini ada ini yang mau bilang tadi. Ada dalam pendidikan itu seperti ini. Ada chatbox, ya kan? Ada Google Maps dan lain-lain. Hari ini kita khusus belajar bagaimana pemanfaatan AI dalam dunia pendidikan. Sudah? Ini kita lihat. Bapak ada namanya word wall, ya. Jadi ini adalah tulisan dinding. Nanti yang mana setiap siswa Bapak akan minta berkelompok untuk menjawab. Dimulai dari kelompok 1. Apa yang masukkan coding? Ayo kelompok 1 duluan. Mana jawabannya? Coding adalah proses mengonversi ide, keingatan, keinginan, Nah, atau solusi menjadi instruksi yang dapat dipahami dan dijalankan oleh sebuah komputer menggunakan bahasa programan. oke, coba Siti maju ke depan. Tunjuk mana dia. Yang kamu baca itu. Ya. Betul apa tidak yang dia katakan? Mari sama-sama. Ayo tunjuk. Betul ya kan? Pak, Oke, silakan duduk. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Ayo kelompok 2. Satu orang membaca. Ayo Talita. untuk membekali siswa dengan Enggak, apa soalnya dulu baca. apa tujuan utama dari pembelajaran coding? Nah, Untuk membekali siswa dengan keterampilan berpikir komputasional sebagai dasar menghadapi era digital. oke, coba maju ke depan, tunjuk. Betul apa tidak? Tunjuk, pegang. Iya, betul, tepuk tangan. Kelompok 2. Ayo, Alfa, kelompok 3. Baca. Apa yang dimaksud dengan berpikir komputasional? Iya. Ayo, mana? 1, 2, 3, atau ini? Mana jawabannya? Berpikir komputasional adalah pendekatan untuk memecahkan masalah dengan menggunakan cara berpikir seperti seorang ilmuwan komputer. Coba maju ke depan, tunjuk. Yang manakah itu? Betul apa tidak? Iya, betul, betul tangan. Lanjut, kelompok 1. Ayo, Adiba. Sebutkan salah satu contoh berpikir komputasional. Ya. Jawabannya? Yang mana? Apakah ini? Ya. Yang mana jawabannya? Ayo Adiba. Menggunakan algoritma pencarian untuk menemukan elemen dalam daftar. Ayo maju ke depan, tunjuk. Iya. Berarti sudah paham ya apa yang dimaksud cara berpikir komputasional kan?
Ayo nomor 2. Jadi inilah yang disebut aplikasi Word Wall yang digunakan dalam dunia pendidikan. Sekarang kita masuk ke aplikasi satu lagi yang namanya Blocky Games. Semua buka Google, ayo buka Chrome. Pegang Chromebooknya. Dan ayo aktifkan dulu Chromebooknya. Sudah? Mari kita ketik di sini, di chatboxnya ini, kita ketik Blocky Games. Ayo, ketik Blocky Games. Ayo, ketik Blocky Games seperti ini. Nampak ini? Ayo, ketik Blocky Games. Sudah? Semua sudah nampak? Ketik Blocky Games. Ini tulisannya Blocky Games. Sudah? Pilih tulisan ini. Ayo, ini klik. Sudah? Sudah semua? Ayo, Blocky Games. Setelah dapat, kliklah tulisan Blocky Games ini. Sudah? Akan nampak seperti ini. Sudah? Ayo, nampak ini? Ayo, silakan klik tulisan ini. Silakan klik tulisan ini. Nah, akan nampak seperti ini. Dan akan nampak seperti ini. Ada puzzle, maze, bird, turtle, movie music, dan one tutor. Sudah? Semua sudah terbuka seperti ini? Sudah. Sebelum kita memulai mengerjakannya, perhatikan. Bapak akan klik yang pertama, yang puzzle. Sudah? Bapak akan klik ini. Ayo semua sama-sama mengklik. Sudah? Nanti seperti ini, lihat, perhatikan apa ini. Kita besarkan dulu ya. Itu ada yang nama saja. Iya. Jadi di Blocky Games ini nanti kalian berkelompok, Bapak suruh Bapak kita nanti memasukkan tulisan-tulisan ini ke dalam ini. Gambarnya, ini gambar kan ada ini kan? Ya, Pak. Dia masukkan gambar itu ke tanda yang itu. Sudah? Perhatikan, ini kan kucing. Ya kan? Di sini kan ada nampak sudutnya ini. Jadi itu masukkan kemari. Harus pas begini. Sudah? Legs itu apa artinya? Berapa jumlah kakinya?
Sudah? Sudah, Pak. Legs itu berapa jumlah kakinya? Stretch itu apa ciri-cirinya? Sudah? Sudah, Pak. Nanti setelah kalian isi semua itu dengan ini tulisan yang ada di box ini, nanti kliklah check answer. Ini bisa ganti bahasanya menjadi bahasa Indonesia. Silakan ganti. Kalau dia tidak bahasa Indonesia, silakan ganti bahasanya. Sudah? Silakan ganti bahasanya. Ini bahasa ini ganti. Ya. Cari bahasanya, dapat? Ya, oke. Kalian dapat semua? Udah bahasa Indonesia? Oke? Bapak akan bagi satu kelompok, satu untuk menuliskan nanti hasil diskusi kelompok. Dan setiap kelompok nanti akan menjawab pertanyaan berdasarkan yang sudah kita pelajari. Sudah? Oke, Bapak kasih waktu 5 menit untuk kalian mencocokkan gambar. Ayo, silakan masukkan gambarnya ke nama-nama binatangnya. Ayo, silakan masukkan. Kajian oke, saya ayo tekan gambarnya, jangan lepas, geser dia seperti ini, geser. Sudah? Oke, bisa kan? Gini bud, begini. Ini gini, tekan. Geser gambar kemana dia? Kalau sudah siap, nanti periksa jawabannya. Ya. Paru Papa. Bebek. Mana? Ada apa? Nanti. Ini kita masih ada begini. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. 1. Apa saja kendala yang kalian hadapi dalam menggunakan coding, word wall, dan teka-teki Blocky Games? Kami tidak ada memiliki kendala. Dari hasil yang sudah kalian kerjakan, pilih salah satu nama hewan, ciri-cirinya, dan jumlah kakinya. Lebah, ciri-cirinya penyengat, pengumpul madu. Jumlah kakinya adalah 6. Bagaimana perasaanmu setelah mengerjakan coding word war dan Blocky Games? Senang, bahagia, dan seru bisa belajar mengenai Blocky Games. Apakah ada kaitannya materi ini dengan kehidupan sehari-hari saya? Jelaskan. Ada, materi ini berkaitan dengan kehidupan sehari-hari seperti belajar menggunakan coding. 1. Apakah harapan kalian ke depannya pada mata pelajaran coding? Bisa semakin cerdas agar bisa berpikir sendiri dan supaya menjadi orang yang sukses. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih. Oke, hasil presentasi dari kelompok 1. Bagaimana kelompok 2? Kelompok 3 siap? Sudah? Kami dari kelompok 2
kalian kerjakan. Pilih salah satu nama hewan, ciri-cirinya, dan jumlah kakinya. Kami pilih lebah. Dia penyengat dan pengumpul madu. Kakinya ada 6. Bagaimana perasaannya saat mengerjakan coding maupun word dan Blocky Games? Kami senang karena ada pertanyaan yang gampang dan yang susah. Apakah ada kaitannya materi dengan kehidupan sehari-hari? Jelas katakan, yaitu kami akan menggunakan Blocky kita dalam kehidupan sehari-hari. Apa harapan kalian ke depannya dalam mata pelajaran ini? Kami bisa lebih paham dengan pelajaran coding. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Dari hasil yang sudah kalian kerjakan, yaitu diskusi kelompok, Bapak mengambil kesimpulan dari pembelajaran hari ini bahwa selama mengerjakan word wall ataupun Blocky Games, setiap kelompok tidak mengalami kendala. Terus, di saat mengerjakan teka-teki Blocky Games, setiap kelompok sudah mengerjakan dengan sangat baik. Yang ketiga, bagaimana perasaanmu saat mengerjakan coding word wall dan Blocky Games? Semua di sini setiap kelompok menjawab dengan sangat senang, bahagia, dan seru bisa belajar mengenai Blocky Games. Dan terakhir, apa harapan kalian ke depan mengenai pelajaran atau mata pelajaran coding bisa semakin cerdas dan bisa berpikir secara komputasional. Jadi kesimpulannya adalah pembelajaran coding ini membantu kita untuk berpikir secara komputasional. Demikianlah pembelajaran hari ini. Sebelumnya Bapak akan memberikan, karena di coding itu tidak selalu menggunakan internet. Ini disebut adalah plug, pembelajaran coding yang berbasis jaringan internet. Di sini juga Bapak ada latihan, yaitu unplug coding, yang artinya pembelajaran coding tanpa menggunakan internet, tanpa menggunakan Chromebook, ya. Jadi nanti Bapak bagi satu orang per kelompok. Nanti ini gunting, ya. Nanti gunting puzzle yang di bawah ini, masukkan dia 3 kali 3 berapa? 9. Cari mana 9 sini, 9. Ah, ini 9. Tempel dia 9 kemari. Paham? Jadi Bapak bagi satu orang semua dapat puzzle. Jadi ini disebut puzzle unplug, coding yang tanpa internet. Setiap orang nanti akan memotong dan menempel ya. Inilah hasil puzzle dari kelompok 3 teman-teman. Ya, bertepuk tangan. Sudah mulai. Oke, silakan dulu kembali. Jadi kesimpulan dari apa yang sudah kalian kerjakan, ya, bahwa coding membantu kita menyelesaikan masalah sehari-hari dengan menggunakan cara berpikir komputasional. Ada berbagai banyak aplikasi yang bisa membantu di dalam dunia pendidikan, yaitu seperti
Google Translate, Word Wall, Blocky Games, Google Maps yang digunakan untuk membantu kita menyelesaikan apa yang sesuai kebutuhan kita. Demikianlah pembelajaran hari ini. Apa yang sudah Bapak sampaikan semoga bermanfaat, dan jangan lupa ya, Bapak akan memberikan penugasan puzzle juga, puzzle yang unplugged, yang tidak menggunakan internet, dikerjakan di rumah dan dikumpul minggu depan. Sekian dan terima kasih.